Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mae Soimah. Aduh, Mae apa kabar Mae? Alhamdulillah sehat, Cing. Alhamdulillah. Gigi gimana Gigi? Gigi aman, cuman ada nanti yang pojokan nanti lah abis ini kita ke dokter. Dokter, kenapa Jadi sih ada, itu? jadi gerahamnya dia hadapnya ke sini. Dorong gigi sampingnya. Ngedorong gigi sampingnya. Kalau nggak segera diambil, giginya nanti arahnya gini semua. Oh. Makannya nanti Gini gini. dong. Tapi belum sakit. belum sakit. rasa sakit. Tapi udah ketahuan sama si dokter gara-gara. Udah kemarin pas kontrol kemarin di rongsen kan Pak kata dokter apanya setahun sekali harus di rongsen biar kalau ada apa-apa langsung ketahuan gitu. Sebenarnya semua aman, semua sehat, hanya gerahamnya hadapnya ke samping dorong yang Gigi sebelahnya. Gigi sebelahnya. Tapi Raffi nggak apa-apa ya giginya begitu. Raffi giginya aman. Alhamdulillah aman-aman aja. Aman aja giginya iya, Raffi. iya. Bisa aja. Bisa ya ember wantek. Di Jogja ada nggak wantek yang nyelupin jeans diwarnain? Ada. Namanya apa kalau di sana? Apa ya? Iya, Wenter ya. Jadi zaman dulu itu kalau jeans kita udah mulai buluk, diwantek kalau di sini. Embernya ember kaleng gitu. Sehat tapi ya Mae ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mae itu ke Jakarta tahun berapa sih Mae? Ke Jakarta tahun 2008, akhir 2008 apa 2009 gitu, sekitar itu lah, Cing. Dengan niat? Dengan niat, ya karena ditelepon sama TV. Ya dengan awalnya. niat kerja. Kok TV bisa nelfon Karena aku dimuat di salah satu, nggak apa-apa disebut kali ya. Boleh. Aku dimuat koran Kompas di halaman Sosialita. Nah di situ beritanya ini ada sinden dari Jogja, bisa ketoprak, bisa ya sinden serba bisa gitu nulisnya. Karena ada salah satu wartawannya itu Belican namanya. Beliau mengikuti perkembangan aku di Jogja itu seperti apa. Nah di situ ditulis bisa ini, bisa ini, bisa ini. Akhirnya ada beberapa TV yang langsung telepon tuh. Lewat minta nomor mungkin minta nomor telepon dari Kompas kali ya. Beberapa stasiun TV telepon, tapi yang telepon pertama itu yang aku ambil. Trans. Waktu itu Antv. Oh, Antv malah. Antv. Habis Antv Trans yang telepon. Jadi yang duluan yang aku ambil. Tapi sebelum ambil aku konsultasi dulu sama beberapa senior di Jogja gimana nih ambil enggak gitu. Karena aku nggak ada ambisi ini Cing untuk jadi artis apa ya. Pokoknya aku waktu itu menikmati berkesenian wae. Dia konsultasi ambil enggak. Mana aku masih ada anak yang kecil kan umur 2,5 tahun apa 3 tahun gitu. Kan harus meninggal juga toh. Akhirnya kesini berdua Pak Koko? Berdua. Karena kan aku nggak mau ke Jakarta kalau dia nggak ngikut. Oh, kenapa? Yang biar aman, biar ayem aja, Cing. Kalau Mainnya ayam di sini apa takut Pak Koko di sana kenapa-napa? bukan, malah justru aku yang nggak mau dicurigain yang gimana-gimana karena di bayangan aku di Jakarta wah dunia Saat itu kayak ya? gitu saat itu. Saat itu. Di dunia bayangannya orang kampung kan wah dunia artis apa ini gosip apa. Nah, itu aku sangat menghindari itu. Aku males kalau dicek apa di telepon masih apa syuting kok belum selesai apa mana syuting kan sampai pagi mulu. Maksudnya untuk menghindari itu mending ikut wae jadi tahu kerjanya kayak apa, temennya siapa aja itu jadi udah aman karena aku modelnya nggak begitu, nggak suka yang gitu-gitu terus. Jadi aku nggak mau dicurigai. Iya. Sampai sekarang juga kalau gue lihat ya Mae, memang lu orangnya nggak nongkrongan ya? Nggak kemana-mana gitu. Lebih suka di rumah, Cing. Lebih suka di rumah babu lah. Apa yang bisa dikerjain karena suka bertanam, ya mending bertanam, main sama tanah, main sama tanaman. Kalau enggak nanti berberes apa kayak tuh. Ya yang nggak penting-penting tapi ya yang bikin seneng aja. Karena kalau udah rapi sama dia diberantakin lagi. Iya. Kayak pakaian Pak Koko, udah setrika sama dia dilecek-lecekin lagi biar dia bisa nyetrika. Soalnya kalau keluar rumah kan boros juga toh. Iya. Ya wes lah di rumah wae. Iya. Naluri beberesnya tuh tinggi Tinggi. emang. Ini. Beberes sama pembantu beda ya. Sampai akhirnya Jakarta di Antv ngapain? Nah, waktu itu ada program namanya
Seger. Seger itu konsepnya jadi pelawakan, terus aku jadi sinden di situ. Waktu itu aku sama Ohang. Ohang yang dari Bandung. Bandung, ya. Dan Bapak Ito dong, Ito ya? Iya. Terus pemainnya waktu itu sama Cagur. Pemain pokoknya ada Cagur. Nah, di awal itu aku banyak belajar dari Cagur tuh, Cing. Karena kan kalau di kampung tuh kan model lawakannya kan yang pelan-pelan. Nah, aku nyinden di situ tapi kadang dimasukin ke sketsa belajar tuh. Waktu yang di Jogja itu nyindennya udah mulai keluar pakem. Udah. Makanya wartawan Kompas itu nulisnya juga gitu karena kadang ke hip hop, ke ketoprak, ke lawak, ke campur sari, ke apa gitu dan udah dengan gaya yang gila. Udah. Nah, itu dapat ide untuk keluar pakem dari pesindenan itu, dimarahin juga nggak sih sama senior-senior? Mungkin dulu banyak sinden yang ini kali ya, mungkin ya. Karena termasuk sinden yang pecicilan toh. Wah, yang pakai kebaya tapi gini gitu. Tapi maksudku ya yang penting kan aku nggak merusak nama sinden. Dalam arti merusak pakemnya kalau pas nyinden seperti apa. Terus nggak merusak yang secara pribadi, secara nama apa. Aku nggak yang gimana. Aku selama itu positif, aku nggak ada ketakutan untuk diomongin apa segala macam ya. Tapi mungkin sempat beberapa sinden yang klasik. Nah gitu ada yang nggak suka mungkin. Tapi semakin kesini kan saya membuktikan untuk memperkenalkan sinden supaya bisa lebih luas dikenal, lebih luas disukai anak-anak muda sekarang. Nah itu aku rasa positif lah gitu. Kayak misalnya lagi stand up ya, pas 5 menit stand up-nya nih di Suca, kita nggak pernah gangguin kan. Nah itu di sinden juga begitu, pada saat nyinden ya Mae nyinden beneran, nanti pada saat interaksi sama dalang itu yang jadi gila atau gimana? Karena kan maksudnya yang penting ruang-ruangnya pas. Karena kalau pas nyinden itu kan pasti musiknya kan gending. Nah kalau gending itu kan udah nggak bisa di apa-apain, nggak bisa dilucu-lucuin juga. Nah kalau pas temanya, kalau misalnya di wayang kulit itu limbuan atau goro-goro, ya itu saatnya bercandaan gitu ya. Tapi itu pun kayaknya udah keluar dari pakem. Karena kan sinden dulu kan nggak ada tuh yang berdiri di panggung. Nah itu yang berdiri ada tambahan pelawak apa gitu-gitu. Nah itu konsultasi dulu nggak sih sama, kalau di wayang itu pemimpinnya siapa sih, dalang? Atau ada pemimpin produksi? Oh ya ada yang kalau pemimpin di panggung kan dalang. Ya di belakang itu ya pasti ada banyak yang ngurus juga. Nah untuk nyelipin kreativitas yang kayak gitu, Mai pakai izin dulu ke tim produksi atau ke dalangnya atau gimana? Apa ketemu di ngalir aja? Ngalir aja sih kayaknya, selama ini sih aku ngalir. Toh juga sebelum aku melakukan berdiri di wayang kulit itu sebelumnya sebenarnya sudah ada. Tapi mungkin dengan gaya yang nyanyi, yang tenang, yang gitu lemah lembut gitu. Nah mungkin lah karena aku kan kadang butuh karena teman-teman sebenarnya udah tahu kalau aku udah ada naluri cuawaannya, jadi ya kebanyakan ya oke bisa nerima aja gitu. Kan begitu masuk ke Seger langsung berhubungan dengan dunia komedi artinya ya. Nah waktu di sana di nyinden dapat sentuhan komedinya dari mana, Mai? Ya dari panggung ke panggung itu. Itu emang banyak ya kalau di. Kan kalau aku kan dapat ngelawaknya itu. Kan aku di Jogja itu ada beberapa ikut komunitas ketoprak contong. Nah ketoprak contong itu kan ada Pak Maropoto, dan Bagus Engarso, Mbok Beruk, Bu Yati Pese, apa segala macem lah. Jadi ya ngelawakannya mungkin dari situ. Banyak dari situ. Terus terus sering ngisi yang kayak di tim itu. Nah dari situ. Jadi aku banyak belajar, kadang didorong-dorong tuh sama Pak Marwoto, Pak Butet, pasti di castingnya aku selalu jadi yang wak-waan, yang bisa dihajar-hajar lah gitu. Jadi ya mungkin dari situ dan dapat respon dari penonton cocok, ya dari situlah karakterku semakin jadi yang menjadi wak-waan, karena memang nggak pernah dikasih karakter yang halus. Yang halus ya. Karena mungkin banyak kali yang halus ya. Yang gila kali ya. Iya. Jadi memang
komedinya udah dari sana sebenarnya ya. Udah. Memang mungkin cara berkomedinya yang berbeda, Cing. Di sini kan harus, apalagi di TV tuh harus speed. Ya, harus cepat. Cepet toh. Iya gitu ya. Masuk dah mulai tuh ke dunia TV. Ada ini nggak sih jomplang kebudayaan, apa namanya, gapnya terasa, wah ternyata Jakarta begini. Terasa banget. Apaan yang paling terasa itu? Apa ya? Ya pokoknya cara berkeseniannya itu beda. Di dunia industri sama dunia kesenian tradisional tuh jelas-jelas jomplang banget, Cing. Ya? Jomplang. Jadi aku harus benar-benar benar-benar cermat mengamati. Kalau Mas Koko belajar dari sisi manajemennya. Nah, kalau aku belajar dari sisi di atas panggungnya. Aku jadi siapapun yang lawak, siapapun yang nyanyi, aku bener-bener perhatiin, kalau di Jakarta begini harus. Itu aku tiap hari harus, walaupun aku misalnya belum pas masuk sketsa, aku duduk gitu, aku selalu perhatiin cara mereka ngelawaknya gimana. Harus ini. Dulu mau motong-motong aja takut. Takut, tapi ternyata emang harus motong. Kalau nggak dapat ruang. Nggak dapat ruang. Iya. Iya. Karena semuanya akan berpikir gua harus motong ya. Masuk ke stand up komedi. Ini masih ngomongin komedi nih. Mai juga termasuk cepat beradaptasi sama model komedi yang baru ya. Bahkan jadi juri di Suca. Itu ngelihat komedi yang baru itu gimana menurut Mai? Iya, sebenarnya kan aku suka dengan warna-warna baru, Cing. Maksudnya kesenian apapun yang namanya aku terjun kan pekerja seni. Aku kalau artis itu anggapan yang inilah. Tapi aku lebih suka disebut pekerja seni. Karena bisa keseni apa aja, termasuk stand up komedi itu menurutku juga seni komedi kan. Jadi aku selalu seneng kalau dapat hal yang baru. Cuman sempat ada ketakutan sebenarnya karena belum pernah dan belum kenal apa dunia stand up komedi itu. Tetapi ya pokoknya aku harus nekat. Cing. Mau bisa mau enggak, yang penting aku ada belajar lah di situ, entah hasilnya, entah aku gini, ntar kalau misalnya nggak bagus juga paling aku juga nggak dipakai. Tapi kalau aku yang penting berusaha dulu siapa tahu hasilnya bagus, bisa mengikuti, bisa memahami, ya pasti aku nanti akan dipakai terus. Udah ngalir aja pokoknya aku. Waktu jadi juri Suca, semua jurinya itu harus bukan harus ya, ada kesempatan untuk stand up. Ini dapat 2 kali kesempatan ya. Iya, 3 kali. Yang pertama kali maju itu istilahnya masih pakai Jokodian, Mae. Yang pakai. Aku nggak tahu tuh istilah-istilahnya. Iya, gitu. Waktu awal pertama kali jadi ini, Mae stand up tapi masih pakai Jokodian yang kayak spanduk 200 meter. Itu gitu, udah ada. Gitu. Tapi di kesempatan kedua, Mae udah benar-benar menjadi seorang stand up comedian. Dia ceritain bagaimana jadi sinden, ada yang nusuk-nusuk. Nusuk lidi dari bawah panggung. Gitu. Dan itu bahkan itu didapat di atas panggung karena latihannya bukan yang itu. Dia mau ceritain waktu susah harus boker ke tempat yang jauh gitu. Tapi di perjalanannya akhirnya bisa materinya itu materi. Karena aku konsultasinya juga sama Cing juga sebelum tampil. Banyak konsultasinya banyak orang gitu. Artinya memang Mai cepat beradaptasi dengan segala dengan segala keterbatasan. Tapi aku yang penting berusaha aja. Karena memang yang pertama aku belum paham toh, Cing. Apa namanya? Belum paham lah. Pokoknya karena mungkin juga otaknya belum nyampe. Kan? Artinya baru sebulan kenal sama stand up comedy gitu. Jadi membawakan yang jok-jok yang udah ada. Udah ada, betul. Makin kesini makin belajar. Berarti cerita apa diri sendiri, gini gitu. Nah itu mulai paham. Termasuk ya modelnya kayak begitu kalau mendapat sesuatu yang baru ya seperti itu. Seperti ngedapetin esensi dari stand up comedy. Iya. Pokoknya seneng aja kalau ada hal yang baru, terus ternyata aku mau belajar, terus aku mau bisa mempraktekkan, dapat respon yang bagus, tapi nggak puas di situ aja, pengen aja nanti ada apa lagi ya, seni apa lagi gitu. Iya. Termasuk nyanyi juga mulai dari mulai teriak-teriakan, rock atau nge-jazz segala macam itu mulai di Jakarta apa waktu sinden udah di Jogja? Udah pernah tampil untuk nyanyi? Udah kan
Di Jogja itu juga aku sering diajak-ajak komunitas musik juga. Nah, seringnya itu waktu itu ada Sinten Remen, ada Aqua Etnika. Nah, kan banyak yang musik-musik yang selain tradisional, tetapi musik-musik etnik yang dicampur gitu kan. Sering tuh aku belajar dari almarhum Pak Jaduk dengan grupnya. Gitu-gitu kan. Sinten Remen ya? Dulu Sinten Remen awalnya, habis itu Aqua Etnika. Ya Gitu. Jadi musik-musik yang terus beberapa bantu temen dari musik yang modern gitu. Sebenarnya proses-proses gitu udah di Jogja, makanya si wartawan itu benar-benar mengikuti. Jadi katanya udah tahun mengikuti, jadi ini udah layak belum ya dimuat di koran Kompas gitu. Ya. Jadi begitu, ini ada pesawat ya? Iya. Padahal ini nggak dekat Halim kan? Halim 9 bulan. Ini pesawat saya Pak, parkir di atas. Oh pantesan. Iya, parkir di atas. Parkir di atas. Iya. Ya, jadi begitu masuk ke Jakarta segala macam mau ngelawak kayak, mau nyanyi, mau itunya basicnya tuh udah ada dari sana. Udah ada. Tinggal ditempatkan di sekarang yang lebih ke industrial lah daripada gitu. Nah, Mae ini pernah tinggal nih, kalau gue denger cerita-ceritanya ngobrol-ngobrol tuh tinggal di hotel Kaisar. Iya. Awal di Jakarta. Awal di Jakarta. Langsung ke hotel, bukan ke kos-kosan. Itu karena akomodasi kan masih ditanggung sama Antv waktu itu. Jadi transportasi, tempat tinggal itu masih sama stasiun TV. Tapi ya kalau namanya di hotel 9 bulan ini Sampai lagi. 9 bulan? 9 bulan ya? 9 bulan. Waduh, melahirkan. Hampir 10 hari lagi brojol dia keluar dah daripada melahirkan. Nah, habis itu keluar karena saking udah buneknya. Udah ya lokasinya itu mulu di kamar juga dia mulu kan. Nggak ada pemandangan lain gitu. Jadi ya kita memutuskan untuk nyari kontrakan. Nyari pindah lah, maksudnya pengen suasana baru. Bilang tuh sama Antv, pengen pindah dong, pengen suasana baru. Ya silakan pindah, tapi biaya sendiri kan gitu. Nah kalau TV kan nyiapinnya kan itu. Nah akhirnya tanya, pinjemlah sama apartemen Nicholas Saputra. Gue bisa ke Nicholas Saputra? Udah kenal sebelum jadi artis. Si Mae sama si Nicholas. Jadi dikenalin sama si Juki temanku yang Jogja Hip Hop Foundation itu. Dia udah kenal lama sama Nicholas. Nah, pas aku sama Juki, si acara apa ya di Jakarta dulu? Putri Battle ya? Soul Nation. Si Nicholas datang ke situ, dikenalin lah di situ. Sebelum ke Jakarta itu. Jadi sebelum ke Jakarta aku udah sering pentas-pentas di Jakarta juga sebenarnya. Cuman ya belum terkenal lah. Nah, aku tanya sama Juki, ngobrol-ngobrol gimana ya nyari kontrakan apa-apa. Juki bilang, itu Nicholas punya apartemen nggak dipakai kayaknya, itu di Sudirman Park. Udah nyewa, apartemen Sudirman Park. Mahal banget ya, mana masih awal-awal kan kita masih gali lubang tutup lubang, Cing. Terus untungnya boleh tuh dibayar per bulan. Harusnya kan langsung setahun gitu. Wah, kalau langsung tahun berat, aku gitu, duitnya belum bisa. Ini siapa ya? Orang lagi ngomong nih pakai minta izin makan aja udah. minta izin dulu. Gila. Untung bisa per bulan boleh. Di situ selama setahun. Tapi nggak beda jauh sama hotel dong, Mai. Segitu-segitu lagi aja. Dia lagi yang dilihat. Tapi paling tidak kan bisa lihat kolam renang di bawahnya. Iya benar. Iya. Lama juga berarti setahun ya? Setahun. Akhirnya baru beli rumah. Belum setahun terus. Masih lama beli rumahnya. Setahun terus Nicholas mau dijual itu apartemen, Mbak itu mau tak jual tuh gimana? Ya mau nggak mau kan kita yang cabut. Kita yang cabut masih bingung lagi tuh, belum apal Jakarta kan. Akhirnya kita tidur di garasinya poskonya Cagur 3 bulan tuh. Dari hotel ke apartemen ke garasi. Sebuah peningkatan yang Iya, tapi kan biar nggak gitu-gitu aja. Ada pemandangan. Dinamis. Jadi kita keluar garasi itu ada pemandangan jalan tol. Kalau
kalau bangun tidur yang gini itu hitam, Cing. Di Pisangan situ. Di Pisangan Baru ya? Di Pisangan Baru, ya. Jadi selama berapa lama di garasi 3 bulan lah kurang lebih. 3 bulan kurang lebih. Waduh. Itu sambil nyari kontrakan lain. Habis itu dapatlah di apartemen Kalibata. Karena nyari yang agak murah. Betul, di Kalibata City situ ya. Di apartemen itu setahun. Terus kan kecil-kecil itu ruangnya. Nah, aku udah semakin tambah sepatu, tambah opo lah, barang udah semakin penuh, buka pintu, kini udah ini udah ini. Ini udah piring gitu kan. Akhirnya ngontrak rumah. Ngontrak lagi tuh, Cing. Itu di apartemen Kalibata City itu setahun. Terus habis itu ngontrak rumah di belakang makam Kalibata. Itu setahun. Terus Kaisar 9 bulan, Hotel 9 bulan, Nicholas Saputra setahun. 2 tahun lah tuh. Ditambah si garasi kan 3 bulan. Nah, itu 2 tahun. 3 bulan sama 9 tuh. Kalibata City setahun. 3 tahun. Ngontrak setahun. 4 tahun. Baru beli rumah. Ada rumah. Ini. Jadi nggak ujuk-ujuk punya duit banyak ya, Mak? Lah emang kerja apa tuh pesugihan. Kerja kan ngumpulin, Cing, ngumpulin apa di awal-awal juga masih yang nutup kesana kemari. Mau ke Jakarta aja ibaratnya harus ini duit kan. Mana kebaya apa modal sendiri modal semua. Sendiri ya. Oh iya. Terus peran yang bagi-bagi duit dan segala macam itu terkenalnya Mae orang paling kaya. Iya, itu sebenarnya malu sih aku kalau terkenalnya orang paling kaya itu. Tapi ya tak aminilah. Paling nggak di acara itulah. Tak aminilah. Iya. Paling kaya di acara itu kan. Tak amin, tapi sebenarnya malu dan itu resikonya besar, Cing, buat aku. Iya. Nah, paling kaya, yang image-nya yang baik, suka ini. Nah, akhirnya yang di rumah yang di kampung akhirnya juga banyak yang ngantri, Cing. Terus setelah syuting juga banyak yang ngantri. Waduh, iki salah iki. Memang belum hafal trik-trik efeknya nanti gimana efeknya. Nah, asal nyablak aja. Oh, gila ini. Jadi ya wes lah buat pelajaran dan apa namanya malu sebenarnya. Tapi ya balik lagi aku aminin. Sebenarnya itu karena kebiasaan dari dulu, Cing. Maksudnya kalau kita kan suka hidup bareng tuh sama teman-teman dan aku pernah kos gitu kan. Terus kalau misalnya namanya anak-anak kos zaman SMA kan belum ada di store sama orang tuanya kan kadang suka nanya-nanya udah ini belum udah makan belum apa belum gitu. Nah, kalau habis nyanyi bayar 150.000 gitu. Ya udah buat makan pecel lele bareng udah lumayan kan 150 buat 10 orang, 8 orang gitu-gitu masih bisa. Jadi karena mungkin kebiasaan dari situ juga kali. Sama Mas Koko juga waktu muda juga sering traktir temennya, ya kebiasaan lah. Dan aku selalu dipesankan sama ibuku tuh pelit. Tapi kalau untuk makanan beliau nggak pelit. Ngasih makan orang, ngasih apa. Tapi kalau duit pelit. Hemat berarti. Hemat apa pelit? Emang beda-beda dikit sih, tinggal kita aja yang niatnya. Gitu, Pak. Ya pelit lah, oke ya. Pokoknya kalau ngasih makan orang jangan ini. Jangan gitu. Jadi pokoknya dari itu juga kalau masalah makan mah udah aku nggak kalau misalnya ngasih untuk makan itu ya udah jadi kebiasaan kali ya. Sampai di acara juga itu sebenarnya keluar begitu aja ya. Keluar begitu aja. Nggak tahu dampaknya ternyata repot juga gitu. Yang paling kacau lah ininya. Gara-gara peran itu orang yang kayak ini ada banyak, Cing, yang kacau. Banyak, bahkan sampai sekarang serius. Ada orang yang sampai nungguin di rumah sampai pagi apa segala macam, yang proposal tuh sampai numpuk tuh sekamar, yang pinjem duit lah, yang keluarganya inilah, yang minta modal untuk inilah. Waduh. Ya pokoknya sampai maaf ya, sampai ibaratnya ibu-ibu bawa anaknya yang cacat, jadi banyak yang membawa senjata lah untuk belas kasihan kayak gitu-gitu, Cing. Jadi hingga kini. Kalau sekarang nggak separah waktu itu, tapi untuk proposal tiap hari masih ada, Cing. Oh, aduh, kita nggak usah masukin di mana. Udah banyak, gue pikir udah rendah. Tapi itu pun harus jeli, harus milih-milih karena juga
oh misalnya kemarin habis dari ini, terus ada beberapa, lah ini kan yang sama kemarin, jadi ada beberapa yang memanfaatkan, jadi harus aku pilih-pilih yang kira-kira ini banget ya. Ya walaupun sedikit ya, ini karena memang banyak ya harus rata. Kalau yang kira-kira enggak ini, ini mah masih bisa di ini dulu gitu. Iya, tapi itu resiko ya ternyata yang memang dulunya nggak pernah terpikirkan ya. Nggak pernah. Orang kalau dulu ya kita melakukan itu ya memang kehidupan kita begitu Tapi begitu itu ditampilkan di media TV, orang jadi salah respon. Apalagi sampai sekarang kan masih ini orang terkaya di Jogja, ya malu sama Sultan toh saya. Nah nanti kalau saya ditendang sama Sultan gimana? Tapi ya iyain aja lah gitu. Iya. Diaminin ya. Aminin. Mudah-mudahan jadi benar jadi orang terkaya. Amin. Mae sama Mas Koko ini hubungannya tuh selain suami istri, memang manajerin. Iya. Memang dari awal dulu. Dari awal. Oh, dari awal karena yang pertama itu aku harus ditemenin. Yang kedua, aku orangnya gampang-gampang susah diatur sama orang. Maksudnya untuk seorang seniman tradisional itu adalah sedikit egonya yang misalnya kayak off air misalnya lah. Ini gini misalnya di sini. Nah, aku tuh nggak mau kalau misalnya lagi capek ya capek, nggak mau gitu. Nah, ada ketakutan kalau dimanajerin sama orang kayaknya itu harus kayak gitu-gitu. Nah, kalau sama suami kan bisa dinego, walaupun sama orang lain juga bisa. Cuman ya lebih nyaman aja sama lebih enak nerima omongan dari suami mungkin daripada sama orang lain. Iya, tapi ini memang kalau menurut gue ya memang ada orang berhasil itu artis lah misalnya seniman itu memang harus didukung sama manajemen yang baik. Nah, Mas Koko itu memang mengatur semua sampai jadwal kontrak itu Mas. Iya. Harga juga dia yang menentukan. Iya harga ya dia juga tapi ada diskusi, ngomong dulu artinya diskusi dulu. Yang ini nggak usah diambil deh Mae. Ya dia selalu diskusi lah. Selalu diskusi masalah budget, masalah diambil apa enggak, ya pasti diskusi. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin baik hati memang Mae di luar kamera itu dengan gayanya yang sok kaya itu beda jauh lah gitu. Rendah hati gitu maksudnya. Katanya. Humble gitu. Senang membuat orang senang dengan hadiah-hadiah kecil lah gitu yang bikin orang tuh selalu teringat. Kemarin gua ketemu Ari Kriting. Ari Kriting. Dia masih pakai sepatu dari lo. Nicing dari Emang Mae. Pernah tak beli sepatu? Pernah, itu. Makanya ada lagi ulang tahun apa kalau nggak salah, waktu di Lida ya? Aku lupa ya, Cing. Iya. Oh, pernah ya? Iya, kata dia gitu. Ya, banyak yang seperti itu memang juga didikan dari orang tua katanya pelit. Kalau mau makanan doang nggak baik. Ini mas sepatu baik juga. Nah, nggak tahu itu berkembangnya waktu kali. Pokoknya nggak tahu karena gini, Cing. Karena aku melakukan itu mungkin ini aja aku lupa. Iya, udah nggak diinget-inget lagi emang. Lupa. Ya. Karena aku pernah susah, gitu loh. Jadi kayaknya kalau lihat jadi ngeliat Ari, wah ini anak susah. Maaf ya, Ri. Ari kritik, mengingatkan waktu susah. Iya. Tapi emang masih susah dulu sih dia, Ari ya. Nggak, maksudnya kan itu berarti waktu di Lida ya. Lida, ya. Mungkin aku perhatiin di antara host-host yang lain kan, wow, apalagi Bang Ramji tuh sepatunya kan nggak ada yang mahal. Mahal banget semua. Mahal banget Terus semua. apa kan aku perhatiin kan Ari kayaknya apa ya, sepatunya itu tuh mulu gitu maksudnya. Kayaknya atau gimana ya, aku lupa. Tapi ada lumayan deket lah waktu itu sama Ari kan suka ngobrol di belakang kan, dia kan awal-awal untuk di dunia dangdut. Betul. Jadi dia ada banyak lah ngobrol gitu. Mungkin dari situ kali jadi ada kedekatan terus apa ulang tahun katanya ya. Soalnya aku benar-benar lupa. Iya. Oh ya mungkin ya itu akhirnya aku mau ngadu apa ya buat laki-laki gitu. Ya udah kayaknya sepatu deh bisa buat kerja juga. Iya. Terus David Nurbianto tuh sampai masuk materi stand up-nya juga. Ingat ya kasih? Kalau David itu kawinan. Ingat kalau itu, kalau kawinan. Iya, kasih dolar bener. Iya kan. Gua-guanya karena gini, Cing, kalau misalnya ngasih
amplop itu kalau tebelan nggak enak, ntar dikira sombong, nggak enak gitu. Jadi kiranya yang tipis aja lah gitu, gitu maksudnya untuk nyelipin ke tangan tuh enak gitu, nggak kelihatan, gitu. Karena aku kan nggak bisa dateng, jadi aku nitip buat istrinya. Gitu. Iya. Jadi ini yang gue garis bawahin, gue kan dulu pernah susah katanya. Ngelihat Ari, jadi inget zaman susah dulu. Emang dulu susah apa sih, Mai? Udah denger sih gue. Ada orang waktu itu di Mama dan AA ada majelis taklim dari Pati. Saya dekat rumah Soimah. Nah ceritanya banyak itu. Soimah dulu tuh kayak begini. Emang sesusah itu? Sebenarnya gini ya, Cing. Agak panjang nih. Ya nggak apa-apa ceritanya, nggak apa-apa. Sebenarnya. Iya. Jadi dulu bapak saya itu Care itu apa ya? Sekretaris desa. Ya. Nah zaman dulu tuh yang namanya Care itu kan udah pangkatnya tuh udah inilah, sekarang aja juga masih ini yang namanya Care. Terus bapak pensiun, akhirnya diambil alih ibu tuh yang karena udah tua kan bapak. Jadi kan Duda dapat perawan ceritanya dulu. Ibuku tuh yang jadi cari untuk dan di sana kebetulan mayoritas kan nelayan. Jadi bergelut dengan ngasih makan anaknya dari ikan lah. Nah sebenarnya mau dibilang susah-susah banget itu sebenarnya enggak. Nah cuman ibuku itu nggak tahu ya didik anaknya tuh kayak orang susah, Cing. Gitu loh. Makanya tadi kayaknya cenderung pelit lah gitu. Iya, makanya sama duit, sama apapun itu, apalagi baju bagus, apalagi hand body, kebutuhan anak perempuan yang boro-boro yang gitu-gitu, baju aja ibaratnya malam takbir aja kalau kita nggak nangis nggak dibeliin ibaratnya. Tapi kalau makan emang gila sih, siapa yang datang pokoknya dikasih makan, siapa apa kasih ikan apa gitu. Atau uangnya habis buat itu sebenarnya? Ada sebenarnya, makanya aku suka nyolong. Minum dulu. Karena nggak pernah dikasih uang jajan, terus uang saku aja. Kalau aku nggak bangun, ibu kan berangkat ke pasar kan jam 3 pagi. Kalau aku nggak bangun ya nggak ditinggalin uang saku. Terus kalau pulang sekolah itu kan ibu kalau belum pulang dari pasar kan nggak ada lauk, nggak ada yang masak. Ya nggak ada duit juga untuk beli jajan apa segala macam. Ya kita harus muter otak sendiri. Jadi aku nyari bayam yang deket comberan, nyari daun pepaya, nyari apa yang bisa kita makan. Mungkin dari marut kelapa dikasih garam, dia campur sama nasi. Ya terus petis dari ikan. Pokoknya ada asin-asinnya buat makan. Jadi masak sendiri. Iya, makanya kita harus muter otak. Nah, sekarang aku baru bisa ngerasain, Cing. Kenapa ibu melakukan itu? Padahal ada duit. Apa ternyata? Ya ternyata ya, akhirnya, maksudnya aku sering, kebiasaan untuk mutar otak itu udah terbiasa dari dulu. Jadi kayak nggak takut kelaparan, makanya pas COVID kemarin itu juga aku, sempat break berapa bulan kan. Itu juga di kampung mana pengeluaran makin banyak, pemasukan hampir nggak ada. Ya. Jadi ya, tapi di situ juga dalam hati, dulu juga makan pakai garam aja, hidup aja. Ya. Jadi kayak ya balik aja, gitu aja dulu gitu. Toh masih ini udah jangan, maksudnya di kondisi seberat apapun tuh aku masih oke gitu loh, Cing. Jadi nggak kaget dengan sekarang artis terus ada nggak pernah kaget. Toh artis pun juga makannya juga sama lele juga gitu. Jadi terus sama muter otak, terus kerja keras, mandiri, nggak takut dengan berani lah gitu. Ya banyak pelajaran yang sekarang aku ambil. Padahal dulu aku kesel tuh sama ibu. Iya banyak itu. Kesel banget gitu. Karena aku nata ikan, temanku pada main, jadi nggak ada aku waktu bermain apa segala macam gitu. Iya. Nah kalau ke anak sekarang, anak Mai sama Mas Koko kan udah jauh keadaannya dibanding waktu beda zaman. Nah, cara ngedidiknya itu gimana, Mai? Kalau aku tuh karena dua-duanya cowok, pengennya cara ngedidiknya justru kayak temen. Biar nggak ada batasan antara orang tua dan anak. Maksudnya karena cowok mungkin kan nanti akan lebih deket ke bapaknya kalau sama-sama cowok. Makanya aku yang lebih ini supaya kalau ada apa-apa dia
bisa ngobrol, termasuk udah punya pacar belum? Nah, bukan aku nyuruh dia pacaran, bukan, tapi itu salah satu pendekatan yang supaya dia apa-apa itu mau ngobrol. Mau ngobrol, ya. Gitu-gitu. Udah punya pacar tapi sekarang? Yang gede sekarang baru kosong, baru putus. Gitu. Ya tapi kan tahu, maksudnya berarti, jadi kalau misalnya ada masalah sama pacar, aku tahu. Kalau misalnya di rumah dia agak, ini kenapa mas, ada masalah apa, berantem sama pacar gitu. Yang saya harapkan kan dia mau ngomong, daripada ini anak ngapain, tapi aku nggak tahu penyebabnya gitu. Nah, sekarang udah terbuka itu jadinya ya? Iya, yang gede, dulu, yang gede. Yang gede, yang dulu nggak didapetin sama Mae ke orang tua? Boro-boro ketahuan pacaran, ikat pinggang sama ban karet itu digebukin mama bapak. Iya ya, kenapa ya dulu begitu? Sama, gue juga kayak begitu. Apalagi kan ibu, kan anaknya 7, yang cewek 6, cowoknya 1. Lah, jedanya juga 3 tahun. Jadi kakakku itu ibaratnya perawan ngumpul tuh di rumah. Wah, ibuku tuh terkenal orang yang galak banget. Terkenal tuh sekabupaten tuh mungkin tahu tuh ibuku tuh paling galak. Jadi banyak laki-laki yang takut mau mampir ke rumah. Nah, itu kok berani sih? Koko Iki. Nah, ini kok bisa berani? Kan dia mau digesper. Anehnya, biasanya bapak, terutama bapak nih ya, kalau bapak tuh kalau misalnya aku sama siapa tuh, pokoknya nggak pernah setuju lah, pokoknya berisik lah. Yang aku dipukuli lah, yang apa. Nah, pas aku di Jogja mau pulang ke Pati, bawa Mas Koko. Sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih, nggak, maksudnya dia kan adik kelas. Nah, biasanya orang tua kalau lihat anaknya pacaran dengan yang lebih muda kan, wah pasti banyak ceramah nih gitu di antara orang tua. Tapi ketika aku bawa dia ke rumah, bapakku kok nggak ada ceramah apa-apa gitu, Cing. Nggak ada yang larangan-larangan yang gimana, hanya pertanyaan-pertanyaan, itu siapa, ini dari mana, bla bla gitu. Kenapa? Tapi nggak ada marahan untuk saya gitu. Kenapa itu? Nggak tahu. Kenapa Mas Koko? Nggak tahu. Jadi kayak emang udah jalannya aja ya? Iya. Sama Mas Koko tuh lebih ke ya lancar aja ya gitu. mungkin dia santun kali ya sama orang tua. Dia kan modelnya apa gitu. Mungkin tuh orang tua aku mungkin seneng kali lihat ini anak muda kok santun. Terus dari Jogja juga kan, dia kan untuk di Jogja, untuk di Pati, tata krama di Jogja ditaruh di Pati, itu mungkin sesuatu gitu buat orang tuaku mungkin ya, salah satunya. Iya. Tuh, mungkin gara-gara itu. Iya. Jadi sekarang udah hampir tidak pernah ada Mae, tidak ada Mas Koko tuh nggak pernah kali ya? Kalau gue sih ngeliatnya selalu ada ya. Jarang-jarang sih, jarang-jarang. Paling kalau toh misalnya pas nggak ada 2 hari atau apa, misalnya jemput anak, ini ya ada keperluan yang sehari 2 hari. Nah, nggak pernah ada apa ya, kalau anak sekarang tuh bilangnya itu me time, waktu yang untuk gue sendiri buat Mae. Yang nggak sama Mas Koko gitu, misalnya ngapain? Kan misalnya jalan-jalan sama, gue lihat di Instagram tuh sama Oki, jalan-jalan ke mall gitu. Mas Koko ikut nggak kalau kayak gitu? Kadang-kadang tergantung kita mau kemana dulu. Aku suka ini, aku mau ke sini, piye, ini enggak. Nah misalnya tempatnya kira-kira yang ke cewek-cewekan ya nggak usah. Gitu. Toh dia juga tahu Oki siapa, Deswita siapa. Maksudnya teman-temanku juga yang deket kan itu doang. Maksudnya nggak yang teman-temannya yang udah terpercaya lah gitu. Aku juga nggak yang gimana-gimana. Kecuali kalau misalnya yang teman kita mau makan, yuk makan ini ya makan gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya misalnya mau beli BH gitu kan, maksudnya dia di rumah aja. Biasanya gitu. Kalau mau beli BH diajak jalan. Gue jalan sama Deswita. Waktu pacaran pernah tuh. Beli apa ya? Masa sih beli softtek? Iya. Kok jadi? Enggak, dulu dia sih ceritanya. Kok bisa begitu? Dulu karena apa ya? Enggak. Lupa. Jadi yang beliin softtek apa udah tembus apa gimana sih? Lupa sampai akhirnya? Tahu-tahu lo di supermarket aja. Gue beli apa ya? Oh ya softtek. Iya. Tapi segitunya lah Mas Koko sama Mae. Berarti usia pernikahan udah berapa tahun ini? Hampir 18. Udah lama juga ya.
Iya. Jadi Karena aku termasuk nikah muda nggak sih kalau umur berarti aku berapa ya? 22 ya? 21, 21 udah menikah? Iya. Karena pacarannya udah kelamaan juga, Cing. Dari SMA. Jadi udah bosen pacaran, ngapain yuk nikah wae gitu. Oh. Jadi kalau ditambah sama pacaran ya mungkin hampir 25 tahun kali ya. Dia gini-gini aja ya? Pak Koko itu sabar banget ya. Ya sabar gak sih sebenarnya? Sebenarnya gitu kan kalau gue sih ngeliatnya Pak Koko ini laki-laki yang sabar banget gitu. Enggak cuma sama lu gitu. Maksudnya sama orang-orang yang lain tuh juga sikapnya mungkin yang bikin bokap lo jadi ini sikap yang kayak kalau gue nemuin tuh Mas Koko orangnya santun gitu. Emang sebenarnya juga gitu. Iya sabar. Sama sebenarnya saya juga sabar, cuman lo sabar di mananya Mae? Iya memang sampean memang nggak tahu ya. Nggak tahu ya, ada dalam hal-hal tertentu yang sabar. Maksudnya ya kita saling tapi lebih banyak dia yang ngedemin lah ibaratnya, yang ngedemin aku lebih banyak yang sering emosinya gitu, dia yang selalu ngedemin. Tapi ada beberapa hal juga yang ya kita makanya kan saling lah. Benar. Namanya manusia juga. Iya. Motor-motor segala macam gini itu termasuk yang nyebelin nggak dibuat Mae? Koleksi. Ya sempat waktu awal-awal mungkin ya. Awal-awal nyebelin banget tuh hidupnya, motor banget. Sempat sering berantem tuh gara-gara motor. Karena kan waktunya habis buat motor. Misalnya dia bangun tidur aja udah ke motor gitu. Maksud tuh kadang-kadang ini anaknya dulu apanya kayak apa kayak gitu. Sering tuh gitu di awal-awal. Tapi ya dia udah mulai paham dengan harus pegang ini dulu, nyamperin anak dulu apa gitu. Sekarang udah bosan kayaknya, sekarang balik tuh ke kaktus ke dia. Tanaman. Dulu jokesnya gitu nih kalau nggak salah di stand up juga nih, kesel sama Mas Koko naikin Harley mulu, naikin guenya kapan ya? Tapi itu kejadian bener ya dulu ya, maksudnya adalah masa-masa di mana kayaknya hobinya tuh menghabiskan waktu banget. Iya memang bener, tuh awal-awal sempat beberapa kali berantem tuh aku. Bangun tidur udah ke motor, sampai mau tidur masih di motor ibaratnya. Iya, udah gitu yang di Jogja motornya motor tua lagi ya. Kalau ini kan motornya modern. Ini juga dibeli, lo pakai nggak Pak? Enggak katanya. Buat pajangan. Motor buat aksesoris. Ini limited edition dua-duanya. Itu buat aksesoris rumah doang, bukan buat alat transportasi, bukan. Yang penting udah dapat warna merah putih. Iya. Oh iya, Indonesia. Iya. Nah sekarang Mae masih punya target nggak Mae? Di hidup ini. Di karir. Kayaknya kan Mae itu udah di puncak dan lama gitu bertahannya gitu. Enggak di puncak banget Cing. Kalau gue sih melihatnya lo. Aku mah natural aja, Cing. Maksudnya target juga seperti apa juga ya sambil jalan aja. Justru target utamaku adalah balik ke Jogja, ngumpul sama anak-anak, tenang di rumah, kerja senyamannya di rumah, seadanya, ya menikmati hidup di rumah sama anak dan suami sama keluarga. Justru itu target utama. Sekarang udah kesampaian sih, walaupun baru seminggu dalam sebulan. Iya. Jadi Mae ini satu-satunya artis kalau menurut gue yang bisa itu kayak begitu ke TV. Cabul banget lu Mae, kok bisa sih gitu. Jadi oke, ini ada acara, tapi gue mau syutingnya 3 minggu karena seminggu gue pulang ke Jogja gitu ya. Dan TV mau aja anjing. Kalau kita mah lu nggak usah sekalian lo sono. Dan itu harus ada di kontrak, Cing. Oh itu emang ada di kontrak? Harus ada di kontrak. Nanti takutnya kalau nggak ada di kontrak, nanti bisa aja sewaktu itu. Nggak bisa dong gini, nggak bisa. Yeah. Gitu, ada karena itu memang ya syarat. Maksudnya aku juga nggak mau yang terlalu ini terus. Anakku kan di Jogja. Iya. Itu sejak kapan tuh ada yang kayak gitu? Sejak awal. Oh sejak awal? Sejak awal. Dari Antv datang ke sini? Iya, dari Antv itu dulu seminggu sekali malah yo. Ada hari yang pulang gitu? Sabtu Minggu, itu seminggu sekali. Nah ketika habis dari Antv, kata udah begitu. Yang waktu program Soimah itu, makanya kan aku pulang seminggu, jadi di sela-selanya harus bikin tapping dulu. Ya, jadi tetap terjaga tayangan. Iya, untuk acara-acara yang live nih, makanya suka nggak ada tuh tiba-tiba Mae. Itu karena waktunya dia liburan.
itu kayak ngecas lagi mental, jiwa, segala macam. Kadang-kadang kalau sebulan, ya kadang-kadang kan ada yang ngebablas tuh karena jadwalnya nanggung. Betul. Misalnya ini selesai final udah, ya berarti kan mau nggak mau tuh. Ya itu, tapi kadang-kadang di situ juga udah mulai tuh hawa-hawa otak kosong, emosi apa, karena emang udah jadwal otaknya udah di Jogja. Udah di Jogja, ya. Jadi kalau dipaksa untuk mikir gitu kayak kadang-kadang suka emosi. Oh. Ini di Jogja ngapain aja kalau pulang? Nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Ya, yang penting udah di rumah sama anak, ya paling tetap aja bertanam. Ngelap-ngelap, ngepel-ngepel. Iya, ya sama aja sebenarnya ya di rumah. Terus makan, dicolek sambelnya. Kok nggak bikin lagi gitu-gitu, Mae? Lucu loh, Mae. Kehidupan sehari-hari apa ya? Kehabisan ide. Waktu itu lagi pandeminya ya. Tapi ngehe juga gitu. Dilakukan secara total gitu. Iya. Yang gede sekarang udah sekolahnya Kelas 2 SMA. 2 SMA. Udah darah seni udah ada. Ada, sebenarnya dari kecil Siapa tuh dia? udah ada. Dari kecil tuh dia udah suka gamelan, wayang, musik. Nah, sekarang dia malah seringnya jadi ini video klip. Oke. Jadi ininya Band-band- videografernya atau Bukan model. Oh, modelnya. Model video klip di lagu apa namanya? Band-band lokal. Jogja. Kayak gitu-gitu. Terus jadi temennya apa ya? Jadi model motor kayak gitu-gitu. Tapi intinya dia seneng ada jiwa seni. Cuman memang belum tahu dia fokusnya mau kemana. Sempat dia ngedram, wayang, terus nyanyi juga oke. Tapi terserah dia lah mau arahnya mau kemana nantinya. Aku nggak pernah maksa. Iya. Nggak dipaksain ya. Kalaupun nggak jadi seniman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia bisa nyari duit, bisa hidup, bisa ini, nggak apa-apa. Kira-kira kalau kan sebagai orang tua pasti ada kepengenan ya, pengen anaknya jadi apa. Kalau Maya ada nggak? Kayak gue nih, anak gue yang kecil nih, gue pengen kayak ini jadi penyanyi dah. Kalau anak gue yang gede, kayak gue pengen dia anak jadi dancer misalnya gitu. Nah, kalau keinginan itu ada, karena kan kita kan melihat potensi anak. Yeah. Nah kalau Aksa itu kan suaranya bagus. Gayanya juga oke. Swag Terus lah gayanya, skill bermusiknya, tempo, nada apa segala macam juga oke gitu. Jadi pengennya sih jadi dia ya entah jadi penyanyi entah atau apa, tapi paling tidak menyalurkan itulah. Mas tak bikinin deh, tak mintain sama temanku single apa. Tapi dia belum aku di belakang panggung aja Bu, karena dia seneng dunia kayak gitu, tapi dia nggak mau jadi penampil. fokus penampil utama dia nggak mau. Dia maunya di belakang. Mungkin kalau dia jadi salah satu pemusiknya atau ngurusan yang di belakang mungkin itu tuh nggak apa-apa Bu. Jadi aku masih bisa menikmati musiknya, tapi aku nggak usah tampil gitu. Tapi nggak tahu ya kalau nanti berubah lagi dia. Tapi sementara sih. Tapi sekarang udah mulai bisa tampil lah di kamera ya, termasuk jadi model video klip. Ya itu aja dibiarin dulu. Siapa tahu nanti terus bisa mau nyanyi. Iya. Mae di Indosiar tuh udah berapa lama jadi Mae? 2015. 2015 sudah 5 tahun ya. 5 tahun dan mulai dari DA ya. DA2. DA2 ya. Iya. Jadi memang udah termasuk lama dan sering ngelihat apalagi di DA ya. Adanya di audisi gitu. Sering ngelihat ada orang yang bukan apa-apa terus tiba-tiba jadi juara gitu. Nah, itu ngeliat yang kayak begitu apa sih Mai pesen-pesen deh buat orang-orang yang adik-adiknya nih. Nggak semua jadi Lesti kan? Maksudnya gitu kan. Pada saat juara terus bisa bertahan. Ada orang yang udah juara terus tiba-tiba tenggelam. Itu gimana cara buat teman-teman anak-anakku, adik-adikku yang di daerah-daerah nih ya terutama ya. Karena memang saya tahu Cing, yang namanya di daerah tuh banyak banget sebenarnya potensi-potensi apapun itu. Entah itu penyanyi, entah itu penari, pelawak, apapun itulah. Banyak banget. Aku kadang-kadang sering melihat langsung. Cuman memang nggak semua mendapatkan kesempatan, nggak semua mendapatkan wadah. Nah, ketika ada wadah-wadah, entah itu di TV manapun, entah di ruang manapun, masuk aja untuk perlihatkan potensinya. Dan maksudnya kalau misalnya udah maksimal ngeluarin potensi, kalau misalnya emang rezeki ya
nggak bisa dipungkirin bisa, kalian akan bisa jadi orang hebat gitu. Iya. Dan kalau udah ada ruang, ada kesempatan, jangan sia-siakan. Total gitu ya harusnya. Total benar-benar harus masalah hasil bagus apa enggak itu urusan carry kalau aku mah. Iya. Jadi semuanya kalau begitu dapat kesempatan ya total aja gitu. Total dan maksimal bener-bener apa yang kamu bisa keluarkan gitu. Asal jangan over. Iya. Kan kadang begini loh, Mai. Gue sering lihat juga misal waktu di anak-anak stand up gitu ya. Padahal mereka dapat kesempatan tuh untuk di gimmicknya segala macam. Terus dia malas menggunakan itu. Padahal itu menurut Mai itu juga kesempatan ya sih? Karena gini kadang-kadang aku melihat banyak anak-anak sekarang yang banyak gengsinya, Cing. Oke. Itu dia kadang-kadang malu yang misalnya hidupnya seperti apa, nggak mau dibahas apa segala macam. Lah, orang tanganku yang sampai sekarang kasar aja aku bangga. Nih pegang, Cing, kalau salaman kan kasar. Nggak seperti cara kok lo kok yang halus jadi pas gitu. Enggak, karena kan maksudnya justru ini Bekerja, tak pertahankan karena ya. dari kecil ini efek dari kecil aku benar-benar kerja keras ini bisa aja dihalusin, bisa gampang ibaratnya. Nah anak-anak sekarang tuh nggak tahu ya karena mungkin proses tekanan hidupnya kurang kali ya, Cing. Jadi kekuatan untuk itu tuh kadang-kadang itu yang kurang. Jadi kembali lagi ke anaknya sebenarnya. Jadi masa-masa kayaknya tuh anak-anak sekarang kan kayak sesusah-susahnya tuh enak gitu di mata kucing. Iya. Sesusah-susahnya mereka bilang ini, bilang itu tuh, lu tuh masih enak gitu loh. Iya. Nah mungkin itulah yang membuat kita mempunyai kekuatan yang berbeda. Kan? Gitu. Karena proses tekanan itunya ya berbeda. Padahal kesempatan yang diberikan sama, tapi kita menyikapinya beda gitu ya. Beda. Iya. Banyak kesempatan yang di Indosiar terutama ya di acara-acara audisi itu banyak kesempatan ya. Banyak kesempatan. Bahkan yang nggak juara pun sebenarnya punya kesempatan yang sama ya. Untuk ngetop gitu ya. Betul. Gitu. Banyak terbukti gitu. Yang nggak juara pun maksudnya udah ada di situ tuh harus digunakan ya. Iyalah udah nyampe ke situ kan nggak semua orang bisa nyampe ke situ. Jangan hanya ke situ buat syarat, buat yang penting nongol, yang penting apa, nggak bisa. Kalau mau bertahan lama ya, kalau bisa ya ini nggak ada selain saya gitu. Oh, harus berani punya idealisme yang kayak begitu juga ya? Iyalah, tapi harus bertanggung jawab ya, Cing. Jangan asal ngomong. Iya, resikonya dibilang ini anak songong. Iki sampean bawa jamban ya? Nggak bawa sih, tapi emang mulut gue jamban. Kirain bawa kan bawa TV, bawa apa, kirain bawa juga. Oh iya nih, saya bawa TV loh. Bawa TV, berapaan nih Bang? Langsung ditawar buat giveaway sama dia. Iya. Udah berapa menit ini? 52. Anjay. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, Mae. Melihat ini pandemi dah banyak banget orang yang terkena efeknya gitu. Semua lini lah. Apalagi teman-teman kita, teman Mae juga pasti banyak. Membesarkan hati orang yang terpuruk pada saat ini gitu. Ya, kadang-kadang kalau kita membesarkan hati, sering tuh beberapa kali, Cing. Jadi kita yang kadang-kadang, ya iyalah, lu enak. Gitu. Iya. Lu enak, lu punya duit, lu kaya, lu ini. Lah kan kalian kan nggak ngerti. Sono mulut. Berarti mulutku. Iya. Kalian kan nggak ngerti, maksudnya yang dilihat kan kita di TV-nya. Kalian nggak ngerti kita punya kebutuhan banyak, kita yang harus kita tutup banyak, yang apa segala macam. Belum yang kita juga harus nyumbang banyak. Ya kan, apalagi pandemi kayak kemarin, wah makin numpuk, Cing. Iya benar. Ya masa kita mau diem nggak juga toh gitu. Jadi sering tuh udah aku ngasih bahkan aku sempat cerita orang aku juga dulu biasa makan sama garam, sama petis, sama bawang merah gitu doang makan. Ya wes sekarang disarankan di rumah, ya wes apa yang ada dulu. Di sekitar kita juga banyak sayuran yang bisa dimasak. Ibaratnya kalau selapar-laparnya, dan aku kira juga nggak yang gitu-gitu amat juga betul. Untuk kondisi saat ini. Tapi kalau kita ngasih semangat untuk itu ya kesalnya kadang-kadang gitu dibalikin. Lu mah enak. Bisa ngomong gitu. Iya. Kadang orang memang
ngitungin pendapatan kita aja sih, tapi nggak mau tahu Iya, pengeluaran kita. betul. Nggak tahu kan kebutuhan kita Iya, seperti iya. apa gitu. Iya, tapi memang kita harus kuat, nggak kita sendiri yang kena begini gitu ya. Iya, bahkan ya pengusaha yang triliunan aja juga hancur. Iya, gitu betul. kan. Bahkan yang toko-toko yang kayak Pizza Hut segala macam udah ngemper di Iya, di jalan. jalanan. Gitu maksudnya sampai semuanya kena gitu. Ya. Restoran yang di mall-mall itu di pinggir jalan. Iya, gitu. iya. Oke lah kalau begitu ya. Lu mah enak. Iya, enak banget ngomong gitu Iya, ya. iya, Wes iya. lah. Oke Maya, terima kasih Sama-sama, sudah Cing. menyempatkan dirinya hadir di rumahnya sendiri. Iya, tempatnya enak banget lagi kayak begini ya. Mas Koko juga terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di wawancara Anda untuk tamu-tamu berikutnya.